Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi Sapardi, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Pribadi dan Antar Budaya. Yang pertama, teori-teori komunikasi pribadi dan antar budaya, yaitu A. Teori penetrasi sosial, merupakan proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan yang supervisual atau tidak akrab menjadi hubungan yang intim menjadi akrab. Kita sebenarnya kesulitan dalam menentukan atau memprediksi keuntungan apa yang akan kita dapatkan dalam suatu hubungan atau relasi dengan orang lain. Seperti contoh, kita sedang menelpon pasangan kita dengan durasi biasanya 1 jam. Nah, durasi 1 jam tersebut menjadi tolak ukur kepuasan kita dalam hubungan tersebut. Jika menelpon lebih dari 1 jam, maka dapat dibilang lebih memuaskan. Akan tetapi sebaliknya, jika kita telepon kurang dari 1 jam, menganggap obrolan tersebut kurang memuaskan. Ketidakpuasan tersebut ada beberapa faktor, seperti nada bicara, intonasi, topik yang dibicarakan, kehangatan bicara, dan seterusnya. Pertukaran sosial mengungkapkan bahwa seseorang akan puas dengan komunikasi yang berlangsung apabila dia mendapatkan lebih banyak reward atau penghargaan daripada pengorbanan yang dikeluarkan dalam proses komunikasi. Seperti contoh di pekerjaan antara karyawan dan atasan. Jika karyawan puas, maka dirinya akan setia pada perusahaan serta melakukan segala tugasnya dengan baik. Kadangkala pemimpin perusahaan telah melakukan tanggung jawabnya untuk memberikan kepuasan kepada karyawannya, hanya saja belum tentu karyawan terpuaskan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karyawan. Dialektika interpersonal. Dialektika ini merupakan kontradiksi antara keterbukaan dan perlindungan, berfokus yang pertama pada kebutuhan kita untuk terbuka dan menjadi rentan membuka semua informasi personal pada pasangan atau mitra hubungan kita, dan yang kedua untuk bertindak strategis dan melindungi diri sendiri dalam komunikasi kita. D. Teori interpersonal atau bisa disebut teori kebohongan. Orang seringkali menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka membuat pernyataan yang jujur guna menghindar dari melukai perasaan atau menyerang orang lain, untuk menampilkan kualitas terbaik mereka, untuk menghindar terlibat dalam suatu konflik atau mempercepat atau memperlambat suatu hubungan. Menurut David Buller 1996, contoh, kita memiliki pasangan yang cemburuan dan menjalani hubungan LDR atau long distance relationship. Ketika kita mendapatkan acara pesta mengisyaratkan membawa pasangan, kita ingin mengajak pasangan kita, tapi pasangan kita tidak dapat hadir. Makanya kita perlu berkencan dengan wanita lain di pesta tersebut. Pada keesokan harinya, pasangan kita datang ke rumah kita nih untuk datang bertemu, dan pasangan kita menanyakan tentang pesta tersebut. Kita pasti akan berbohong karena kita bawa cewek lain. E. Teori pelanggaran harapan. Teori ini melihat komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif atau negatif tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang berinteraksi. Seperti harapan mendorong interaksi manusia, harapan terhadap perilaku manusia dipelajari, orang membuat prediksi mengenai perilaku nonverbal. Contohnya, harapan perilaku manusia dipelajari dari budaya Amerika, mengajarkan bahwa hubungan antara profesor dan mahasiswanya didasari rasa hormat profesional. F. Teori pengurangan ketidakpastian. Sebuah teori yang berakar dari perspektif sosial psikologi yang menitik beratkan pada proses-proses dasar bagaimana kita menambah pengetahuan kita tentang orang lain. Ada beberapa asumsi-asumsi, yaitu diantaranya A. Komunikasi verbal dan ketidakpastian. B. Lingkungan komunikasi dan ketidakpastian. C. Pernyataan perasaan yang bertalian dengan nonverbal dan ketidakpastian. D. Ketidakpastian dan pencarian informasi. E. Ketidakpastian dan tingkat keakraban mengenai isi komunikasi. F. Ketidakpastian dan tingkat resepsionitas. G. Kesamaan dan ketidakpastian. H. Ketidakpastian dan kesukaan. Contoh, kita sedang menunggu waktu kuliah. Di samping kita nih ada wanita yang tidak kita kenal. 5 menit berlalu, merasa tidak nyaman dengan suasana tegang karena tidak saling kenal. Di antaranya atau memiliki pemikiran bahwa orang tersebut sombong, tidak mau berkenalan karena tidak saling sapa. Kemudian kita mengajak kenalan wanita yang ada di sebelah,
Akan tetapi wanita tersebut keburu pergi masuk ke kelas dan kita mengalami ketidakpastian kembali dalam berpikir. Apakah wanita tersebut menganggap kita sok kenal atau sok asik? Kita memiliki keinginan untuk mengurangi ketidakpastian tersebut dengan mengajak wanita itu berkenalan. Oleh karena itu dia mungkin lebih mengerti lebih baik tentang kemungkinan tingkah laku dari orang itu. Referensi bacaan e-jurnal UAJ, e-jurnal Undip disusun oleh Dewi Irawati 2013, memahami dialektika konflik dan pengalaman komunikasi pasangan perkawinan jarak jauh dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga. Buku dari Profesor Dr. Muhammad Butyatna dan Dr. Laila Mona Daniel, Teori Komunikasi Antar Pribadi tahun 2011. Hambatan komunikasi pribadi dan antar budaya dalam sebuah komunikasi pasti ada hambatannya. Hambatan komunikasi antar pribadi seperti kasus antara dokter dengan pasiennya dapat menghambat kesembuhan pasien. Jika hambatan tersebut tidak diatasi, maka pasien tidak memahami pesan dan saran yang diberikan oleh dokter. Pesan dan saran itu bertujuan untuk kesembuhan pasien. Solusi terbaik, maka pasien harus lebih aktif menanyakan kepada dokter tentang keluhan pasien dan dokter menjelaskan secara jelas. Satu kasus hambatan komunikasi antar budaya, salah satunya waktu dalam sudut pandang yang berbeda, dipengaruhi oleh karakteristik sudut pandang budaya dan pengalaman dari masing-masing individu dalam masalah waktu. Seperti kasus ada pertemuan formal antara A dan B, karena si A terbiasa kurang menghargai waktu, sedangkan B menghargai waktu on time. Mungkin si A dari pengalaman hidupnya selalu menyia-nyiakan waktu lain dengan si B. Jadi untuk menghindari itu harus ditanamkan sejak dini untuk menghargai waktu. Referensi bacaan Jurnal Ekonomi Alvin Sanjaya, Hambatan Komunikasi Antar Budaya antara staf marketing dengan penghuni warga Australia dan Korea Selatan di Apartemen X. Yang kedua, Jurnal Koneksi Tony dan Daniel, Komunikasi Antara Pribadi Dokter dengan Pasien dalam membantu penyembuhan pasien klinik cedana. Sekian, terima kasih.